Minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Yukina di Nihongoku Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini Yuki bakalan bahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Jepang, teman-teman ya. Soalnya ada requestan juga dari teman Yuki yang nge-request tentang predikat gitu, kayak kata-kata predikat itu apa aja sih gitu. Nah, ini juga requestan salah satu dari teman Yuki ya teman-teman ya. Dia bilang, Kak, untuk kedepannya buat dong channel tentang atau pembahasan tentang kata-kata predikat. Nah, kalau kita ngomong atau bahas tentang predikat, otomatis kita juga harus bahas tentang struktur kalimatnya, teman-teman ya. Karena predikat itu berkaitan erat dengan pola kalimatnya, maksudnya struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kesempatan ini Yuki bakalan bahas tentang macam-macam struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Yuk, simak teman-teman ya. Oh ya, sebelum mulai, seperti biasa ya, please like, share, dan subscribe-nya teman-teman. Mohon dukung channel ini dengan subscribe-nya juga. Oke, yuk kita mulai. Hajimimashou. Oke, yang pertama, inti struktur kalimat ya teman-teman ya. Nah, di dalam bahasa Jepang sendiri, struktur kalimatnya itu ada unsur ditambah predikat. Nah, unsur ditambah predikat. Ini harus dipahami dulu teman-teman ya. Nah, inti struktur kalimat dalam bahasa Jepang itu terdiri dari pola kalimat unsur ditambah predikat. Nah, predikat ini harus terdapat dalam kalimat dan diletakkan pada akhir kalimat. Nah, apalagi di Jepang ya, bahasa Jepang sendiri dikenal sebagai bahasa yang mengutamakan predikat dan unsur-unsur lain. Nah, unsur-unsur ini maksud Yuki yang mana sih? Maksud Yuki itu unsur-unsur kayak subjek, objek, dan kata keterangan. Nah, ini disusun terus digabungkan dengan predikat itu sendiri, teman-teman ya. Nah, terus gimana sih susunan kalimatnya? Susunan kalimatnya itu ada misalkan untuk contohnya unsur 1, terus unsur 2, unsur 3 ditambah predikat. Nah, pada dasarnya nih, susunan kalimat dalam bahasa Indonesia kan itu kan terdiri dari SPOK, teman-teman ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sedangkan susunan kalimat dalam bahasa Jepang itu fleksibel atau bebas, asalkan predikatnya itu diletakkan di akhir kalimat gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu harus banget nih, harus sesuai dengan susunannya itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di bahasa Jepang sendiri tidak seperti itu, teman-teman ya. Bisa mana saja dulu nih, yang penting predikatnya itu di akhir kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak contohnya. Ini Yuki bakalan kasih beberapa contoh susunan kalimat dalam bahasa Jepang. Walaupun susunan itu tidak beraturan, tapi artinya itu tetap sama, teman-teman ya. Oke, yang pertama, unsur 1, unsur 2, unsur 3. Yuki bakalan pakai 3 unsur, teman-teman, di sini ya. Dan ditambah predikat. Contoh yang pertama itu, Dewi wa warung de bakso tabemasu. Nah, yang kedua, Dewi wa bakso warung de tabemasu. Yang ketiga, bakso Dewi wa warung de tabemasu. Yang keempat, bakso warung de Dewi wa tabemasu. Nah, kelima, warung de Dewi wa bakso tabemasu. Nah, yang keenam atau terakhir, warung de bakso Dewi wa tabemasu. Nah, dari 6 susunan kalimat di atas, intinya sama aja ya teman-teman ya. Artinya itu Dewi makan bakso di warung. Nah, walaupun susunan kalimatnya itu tidak beraturan, tapi yang penting predikatnya diletakkan di akhir dan pakai
partikel yang sesuai itu bisa. Itu nggak masalah dalam bahasa Jepang. Kayak tadi itu yang Yuki udah kasih 6 ini ya. Contohnya walaupun tidak beraturan, tapi kalau udah pakai partikelnya bener, terus predikatnya udah ditambahkan di akhir, itu bisa. Nah, kalau di bahasa Indonesia tidak bisa kayak gini ya teman-teman. Jadinya makanya seperti Yuki bilang, kalau di bahasa Jepang itu lebih fleksibel atau lebih bebas. Nah, tapi artinya sama, meskipun urutannya berbeda-beda dari kalimat 1 sampai 6, artinya sama teman-teman ya, yaitu Dewi makan bakso di warung. Nah begitu. Nah terus untuk yang ketiga, penentuan unsur kata benda dalam kalimat. Nah, kayak contoh kalimat di atas ya teman-teman ya, Dewi wa warung de bakso tabemasu. Nah kenapa? Di situ kan pakainya Dewi wa warung de bakso tabemasu. Nah itu kan pakai partikel wa, partikel de, partikel o. Nah partikel sendiri itu menunjukkan unsur seperti subjek, objek, dan lain-lain teman-teman ya. Kayak partikel wa nih untuk menunjukkan subjek atau topiknya. Nah partikel o yang menunjukkan objek, dan partikel d yang menunjukkan tempat. Kayak warung de di warung. Nah, Dewi wa itu subjeknya atau topiknya, teman-teman ya. Nah, terus yang O, bakso, tabemasu itu menunjukkan objeknya. Objek apa ya? Apa sih yang di makan sama si Dewi? Bakso. Nah, itu menunjukkan objeknya. Nah, unsur untuk kata benda dalam bahasa Indonesia sendiri ditentukan oleh unsur kata dalam kalimat, teman-teman ya. Nah, sedangkan unsur untuk kata benda, maksudnya seperti objek, subjek dalam bahasa Jepang ditentukan oleh partikel atau kata bantu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau di bahasa Indonesia sendiri, fungsi partikel itu sedikit mirip teman-teman ya, seperti kata depan dalam bahasa Indonesia yang dapat menunjukkan waktu, tempat, arah, dan sebagainya. Nah, dan nomor yang keempat, kata yang menerangkan dan yang diterangkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, kata yang diterangkan diletakkan di depan kata yang menerangkan. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya itu kayak begini loh. Misalkan bunga merah itu di bahasa Indonesia ya teman-teman, bunga merah. Nah kalau di Jepang sendiri bukan bunga merah, bunga itu hana teman-teman ya. Nah terus merah akai. Nah itu bukan kayak gitu unsurnya teman-teman ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin akan seperti bunga merah. Nah kalau di Jepang bakalan menjadi akai hana atau merah bunga. Makanya kebalik ya teman-teman ya, terbalik. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu terbalik ya. Nah, misalnya contoh lain kayak orang Indonesia. Nah, di Jepang sendiri akan menjadi Indonesia orang, Indonesia jin, begitu. Nah, misalnya contoh kalimat lainnya kayak masakan Jepang. Nah, kalau di Jepang sendiri bukan masakan Jepang teman-teman ya, tapi Nihon ryori. Nihon ryori, Jepang masakan. Kayak gitu. Nah, yang nomor 5 itu predikat dalam bahasa Jepang, teman-teman ya. Nah, jika melihat tata bahasa dari sisi predikat, terdapat 3 jenis kalimat dalam bahasa Jepang, teman-teman ya, yaitu kalimat kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nah, untuk contohnya seperti ini. Oh ya, Yuki jelasin dulu sedikit ya. Nah, untuk yang kalimat kata benda itu, ini digunakan untuk menyatakan kata benda. 1 adalah kata benda 2. Dan terus ditambahkan partikel tentunya teman-teman ya, menunjukkan bahwa kata benda 1 adalah topik sekaligus subjek dalam kalimat. Dan topik dijelaskan oleh predikat. Maksudnya kata benda yang kedua. Nah, kalau untuk akhirannya yaitu yang des itu bisa diubah teman-teman ya, sesuai situasi seperti waktu, positif, negatif, halus, biasa, dan lain-lain. Contoh kalimatnya kayak Dewi wa gakusei desu.
Gakse itu artinya siswa teman-teman ya. Dewi wa gakse desu. Dewi adalah siswa. Nah, kata kata benda satu ini sekaligus juga kata benda yang kedua. Nah, maksudnya gimana sih? Dewi wa gakse desu. Nah, siswa Dewi adalah seorang mahasiswa. Ini kan menerangkan kalau kata benda kedua atau kata benda yang pertama juga kata benda kedua itu teman-teman ya. Kayak contoh lain kayak Agus wa sensei desu atau watashi wa Indonesia jin desu. Nah kayak gitu. Itu yang contoh untuk pola kalimat kata benda atau kalimat kata benda. Nah yang kedua itu untuk kalimat kata sifat. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kondisi subjek, teman-teman ya. Nah, partikel wa yang dipakai menunjukkan kata benda. Kata benda adalah topik sekaligus subjek dalam kalimat. Dan topik yang dijelaskan oleh predikat atau kata sifat bagian des diubah sesuai situasi juga seperti waktu, positif, negatif, halus, biasa, dan lain-lain. Sama juga. Contoh kayak kore wa oishii desu. Kore wa oishii desu. Nah, untuk contoh lain kayak are wa takai desu atau desu-san wa kawaii desu. Di sini yang oishii, takai, kawaii itu kata sifat, teman-teman ya. Kata sifat sekaligus itu juga jadi predikatnya. Nah, kalau yang untuk kata kerja sendiri banyak sekali ya teman-teman kalimat dalam bahasa Jepang terdiri dari pola kalimat ini. Partikel dalam kalimat juga menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dengan predikat atau kata kerja. Untuk contoh kalimat kayak Dewi wa tabemasu. Maksudnya Dewi ga tabemasu. Artinya makan, Dewi makan. Nah, Dewi ga tabemasu. Ga di sini, partikel ga di sini menunjukkan subjeknya, teman-teman ya. Misal kayak bakso tabemasu, bakso tabes makan bakso. Nah, partikel o sendiri menunjukkan objeknya, teman-teman ya. Dan lain-lain. Misalkan kayak contoh kayak warung de tabemasu Agus to tabemasu. Nah, begitu teman-teman ya. Untuk video ini sekian dulu sampai di sini. Intinya ya, untuk pertanyaan dari teman Yuki itu juga di dalam intinya seperti ini. Di dalam bahasa Jepang kan predikatnya itu banyak. Ini Yuki jawab sesuai pertanyaan dari teman Yuki itu ya. Nah, kata-kata yang bisa jadi predikat itu apa aja sih? Nah, Yuki jawab ya. Jadi kata-kata yang bisa jadi predikat itu bisa kalimat kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Oke. 見てくれてありがとうございました。じゃあね、皆さん、バイバイ。